Pemkot Madiun terus berkomitmen jaga kelestarian lingkungan. DPRD Kota Madiun gulirkan Raperda inisiatif jelang masa akhir jabatan. Jajaran pimpinan Pemkot Madiun ikuti senam Rockport. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Dea Margareta, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun terus berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terbaru, penanaman pohon di kawasan yang masih tandus atau kurang terbuka dilakukan di Kota Pendekar sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja di Kota Madiun terus berproses untuk peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Perubahan iklim menjadi satu masalah yang tak dapat dihindari, namun bisa diminimalisir dengan berbagai cara. Salah satunya yakni dengan melakukan penanaman pohon di kawasan yang masih tandus ataupun ruang terbuka. Hal tersebut seperti yang disampaikan PJ Wali Kota Edi Suprianto seusai menggelar penanaman pohon sebagai salah satu bentuk aksi mitigasi perubahan iklim. Kegiatan tersebut digelar di TPA Winongo dengan peserta LPMK seluruh kelurahan di Kota Madiun dan stakeholder terkait. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota mengatakan butuh kerjasama dan kesadaran semua pihak untuk bisa menghijaukan bumi. Pasalnya dari tahun ke tahun tanah habis untuk pembangunan. Lebih lanjut dirinya mengatakan dengan adanya aksi mitigasi perubahan iklim ini bisa memacu masyarakat untuk dapat melakukan penghijauan di lingkungan masing-masing. Madiun itu orangnya sangat gotong royongnya tinggi. Masyarakatnya sangat tinggi tingkat gotong royongnya. Supportnya sangat tinggi. Tinggal kita menggerakkan dan memberikan pemahaman. Kadang Pak ini tanahnya aspal misalnya, Pak ini tanamnya pabrik, itu bisa sebenarnya aspal tadi dilubangi mungkin sekitar diameter sekitar 20 meter nanti ditanamin, kan di bawahnya tetap ada tanah misalnya. Tetap bisa. Nah, misalnya pabrik pabrik diambil 2 atau 3 kita tanami. Hanya ini penyadaran bersama. Mereka sangat luar biasa. Atensinya luar biasa karena ini kepentingan kita bersama, kepentingan masyarakat, kepentingan anak-anak cucu kita nanti jangka panjang. Insya Allah sangat support. Cuma kita menggerakkan saja nanti dengan Pak Camat turun ke Pak Lurah turun ke RT, RW, ke masyarakat semuanya. Kita gerakkan semuanya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja atau IPLT di Kota Madiun sudah mulai dikerjakan. Saat ini pengerjaan sudah masuk di minggu keempat. Maka dari itu, agar proyek berjalan on the track, Pemkot Madiun menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Madiun sebagai tim pengamanan pembangunan strategis atau PPS untuk mengawal dan mengawasi jalannya proyek. Seperti yang terlihat pada Rabu 24 Juli, PJ Wali Kota Edi Suprianto bersama dengan tim PPS melakukan sidak di kawasan proyek IPLT yang berada di kawasan TPA Winongo, Kecamatan Manguharjo. PJ Wali Kota mengatakan dengan melibatkan tim PPS, Pemkot berharap pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dirinya mengaku bakal intens meninjau pekerjaan hingga kelar proyek pembangunan selesai. Makanya pembangunan itu mulai awal kita sudah melibatkan dari Kejaksaan. Jadi mulai pembangunan sudah diawasi, sudah dikawal, sudah sesuai dengan ketentuan. Spek nanti saya juga akan turun setiap waktu ngecek dan sebagainya. Sampai kegiatan itu pembangunan sesuai dengan spek, sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, baru setelah jadi, setelah diresmikan operasionalnya juga harus kita awasi terus kemanfaatnya seperti apa. Sehingga nanti juga tinja itu kalau sudah disedot ya wajib dibuang. Di sini ada perda nanti.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Madiun, Tarik Megah menjelaskan saat ini pembangunan IPLT masuk dalam pengerjaan tahap awal. Kedepan, bakal ada sejumlah item pekerjaan yang bakal dibangun DPUPR, di antaranya pembangunan kantor operasional dan instalasi limbah tinja. Untuk instalasinya meliputi pembangunan solid separation chamber, drying area, anaerobic filter, gudang lumpur tinja, unit fakultatif, unit maturasi, kaskade aerator, wetland, dan bangunan sarana pendukung lainnya. Proyek sarana sanitasi tersebut bakal menggunakan lahan seluas 3.895 meter persegi dengan kapasitas penampungan dan pengolahan lumpur tinja 20 meter kubik per hari. Anggaran bersumber dari dana alokasi khusus DAK senilai 11,8 miliar rupiah. Pembangunan IPLT merupakan salah satu upaya untuk peningkatan taraf kesehatan masyarakat. Pengolahan limbah tinja diharapkan bisa menjaga kualitas air tanah maupun air baku, menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta menjadi sarana edukasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran lingkungan. Ini masih galian, nanti minggu depan sudah mulai mancang, setelah itu fondasi, setelah itu mungkin pengecoran dinding-dinding, terus selanjutnya pembuatan yang jalanan itu, terus kolam-kolam, selesai. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Jelang masa akhir jabatan, DPRD Kota Madiun mengulurkan rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tahap 3 tahun 2024. Sementara itu, kunjungan PJ Wali Kota ke berbagai OPD di lingkungan pemerintah Kota Madiun terus berlanjut. Hal itu dilakukan untuk menjalin sinergitas dan silaturahmi kepada para pelayan masyarakat. DPRD Kota Madiun menyampaikan satu rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif Tahap 3 tahun 2024. Raperda tersebut membahas terkait perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Dalam nota penjelasan yang disampaikan juru bicara DPRD, yakni Istono, Raperda tersebut menjadi produk hukum inisiatif DPRD yang terakhir di periode 2019-2024. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh PJ Wali Kota Edi Supriyanto. Dirinya mengapresiasi usulan yang diberikan oleh legislatif itu. Menurutnya, Raperda tersebut sesuai dengan kebutuhan. Bulan Agustus nanti kan ada pelantikan anggota DPRD yang baru, sehingga undang-undang Perda kedudukan keuangan ini dirubah. Terpisah, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra menyebut penyusunan Raperda Inisiatif itu menindaklanjuti adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 yang selama ini digunakan sebagai dasar pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Perubahan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pimpinan DPRD. Selanjutnya, pemindah tanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, serta pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas saat tanggal penetapan pemberhentian jabatan. Tahap berikutnya, Raperda Inisiatif Tahap 3 akan dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat atau RDP antara pihak legislatif dengan eksekutif. Draft Raperda pun sudah dikirim ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur untuk mendapat fasilitasi. Sebagai informasi, hingga kini DPRD Kota Madiun telah menyelesaikan 4 Raperda Inisiatif, yaitu di tahap pertama ada 3 Raperda dan tahap 3 ada 1 Raperda. Meliputi Raperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah, Raperda tentang pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, serta Raperda tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Berikutnya nanti kita bola kita lempar ke eksekutif, nanti eksekutif akan melakukan RDP dengan kita. Yang jelas draft sudah kita kirim ke Kumham untuk mendapatkan fasilitasi, kita tunggu dulu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Kunjungan kerja PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto ke kantor OPD di lingkup Pemkot Madiun terus berlanjut. Rabu 27 Juli, PJ Wali Kota hadir di kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Disnaker KUM Kota Madiun. Kedatangan Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur itu disambut oleh Kepala Disnaker KUM Kota Madiun, Raden Andriono Waskitomurti, beserta jajaran pegawai di OPD yang berlokasi di Jalan Bolodewo tersebut. Menurut PJ Wali Kota, kunjungan kerja kali ini penting dilakukan untuk meningkatkan sinergi dalam membangun Kota Madiun. Dalam kunjungan kerja ini, PJ Wali Kota melihat seluruh ruangan yang ada di Disnaker KUM sembari menyelami staf satu persatu. Dirinya juga menyampaikan arahan untuk meningkatkan semangat kerja para pegawai. Tak hanya itu, PJ Wali Kota juga mengapresiasi lingkungan kantor dinas yang bersih dan rapi. Meski termasuk bangunan lama, namun kantor Disnaker KUAM tetap merawat dengan baik. Lebih lanjut, PJ Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Disnaker KUM yang akan segera memasuki masa purna tugas. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Giat kunjungan ke organisasi perangkat daerah atau OPD yang ada di lingkup Pemkot Madiun terus berlanjut. Kini giliran Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo yang mendapat kunjungan dari PJ Wali Kota Edi Supriyanto. PJ Wali Kota keliling melihat satu persatu ruangan yang ada di kantor yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan itu. Tak hanya melihat ruangan, PJ Wali Kota juga menyapa para pegawai di dinas tersebut. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota mengatakan bahwa kehadirannya sebagai bentuk sinergitas dan silaturahmi kepada para pelayan masyarakat. Tak hanya itu, PJ Wali Kota juga memberikan apresiasinya kepada Dinas Kominfo karena telah baik dalam menjadi jembatan penyalur informasi antar pemerintah ke masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kunjungan PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto ke kantor organisasi perangkat daerah atau OPD sampai di Dinas Perhubungan Kota Madiun. PJ Wali Kota mengunjungi kantor Dishub pada Kamis 25 Juli 2024. Seperti kunjungan sebelumnya, PJ Wali Kota ingin melihat kondisi kantor sekaligus mengenal pegawai di lingkup OPD tersebut serta memberikan arahan secara langsung. Satu persatu ruang dikunjungi. PJ Wali Kota juga menyalami pegawai yang ada. Beberapa arahan juga diberikan secara langsung, seperti penambahan pepohonan dan lain sebagainya. PJ Wali Kota juga memberikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Dinas Perhubungan yang sudah bekerja dengan baik. Kota Madiun yang semakin baik saat ini tentu terdapat campur tangan orang-orang di Dinas Perhubungan. Karenanya PJ Wali Kota berharap kinerja yang sudah baik tersebut untuk dipertahankan. Selain itu, PJ Wali Kota juga memberikan arahan terkait agenda ke depan. Salah satunya rencana Car Free Night atau CFN yang akan digelar pada Sabtu nanti. Kegiatan tersebut tentu melibatkan petugas Dishub, sebab ada penutupan dan pengalihan arus lalu lintas. Selain itu, petugas juga harus mulai menyiapkan kantong-kantong parkir. PJ Wali Kota menyebut kegiatan CFN Sabtu nanti sekaligus sebagai uji coba. Tidak menutup kemungkinan akan terus dirutinkan setiap akhir pekan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kesehatan memang mahal harganya. Dalam menjaga agar tubuh tetap bugar, jajaran pimpinan di lingkup Pemkot Madiun menjalani tes kesehatan metode Rockport. Sementara itu, hal yang sama turut dilakukan Rumah Sakit Paru Manguharjo yang mengajak masyarakat untuk senam bersama. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Budaya hidup sehat itu harus menjadi lifestyle yang bisa diterapkan setiap hari. Maka dari itu, RS Paru Madiun menggelar implementasi kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Menurut Direktur RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur, Dr. Ida Nuromdoni, akan diadakan kegiatan tes kesehatan, senam, hingga memberi makanan sehat bersama masyarakat dan seluruh peserta senam. Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan
Sasaran implementasi Germas kali ini adalah lintas sektor, organisasi profesi, ormas, perwakilan masyarakat, dan karyawan rumah sakit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jajaran pimpinan di lingkup pemerintah Kota Madiun menjalani tes kesehatan metode Rockport di Stadion Wilis pada Jumat 26 Juli 2024. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengajak seluruh peserta melakukan jalan cepat sepanjang 1.600 km untuk mengukur hasil kebugaran jasmani. Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto, tes kesehatan Rockport dimulai sejak pukul 6.30 menit. Kegiatan diawali dengan senam, kemudian peserta mulai berjalan cepat dengan rute yang telah ditentukan. Menurut Sekda, kebugaran berkaitan erat dengan kinerja pegawai. Dengan tubuh yang sehat, maka pegawai akan bisa bekerja lebih lama, sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih optimal. Sekda berharap seluruh peserta tes kesehatan Rockport yang merupakan asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala BUMD, hingga kepala sekolah ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kita berdiri di sini, tegap dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk Kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, Kota Madiun tercinta. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto akan segera menghadapi rapat evaluasi kinerja 3 bulanan sebagai pejabat wali kota. Evaluasi rencananya akan digelar pada 30 Juli 2024 mendatang. Untuk itu persiapan terus dimatangkan. Salah satunya seperti tampak pada rapat yang digelar oleh PJ Wali Kota bersama bagian pemerintahan Sekda Kota Madiun di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis 25 Juli 2024. PJ Wali Kota tampak mengevaluasi laporan yang akan dipaparkan, serta melakukan sejumlah revisi. Menurut PJ Wali Kota, indikator penilaian meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serapan anggaran, dan sebagainya. Dirinya pun berharap laporan dapat disampaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Kinerja PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto dalam pantauan, maka tak boleh sembarangan dalam memimpin Kota Pendekar. Bahkan PJ Wali Kota Edi juga diwajibkan dalam membuat laporan kinerja tiap 3 bulan. Untuk itu, dalam mematangkan presentasi laporan tersebut, PJ Wali Kota bersama dengan OPD terkait menggelar rakor terkait laporan evaluasi kinerja pelaksana tugas penjabat Wali Kota. Dalam rapat yang digelar di ruang 13 Balai Kota Madiun pada Senin 22 Juli tersebut, berbagai pembahasan mengemuka, utamanya terkait evaluasi teknis indikator-indikator yang bakal dipresentasikan pada akhir bulan mendatang. PJ Wali Kota memberikan arahan secara langsung kepada organisasi perangkat daerah atau OPD terkait hal apa yang kurang dan harus ditambahkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Inflasi di Kota Madiun untuk bulan Juni cukup terkendali dengan baik. Bahkan Kota Pendekar di Juni 2024 lalu tercatat deflasi. Sedang jika dibanding dengan Mei, inflasi di Juni tercatat di angka 0,48%. Meski begitu, bukan berarti tanpa ada upaya penanganan. Apalagi terdapat sejumlah harga komoditas yang mengalami kenaikan di bulan Juli ini. Salah satunya cabai rawit. Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait pun digelar. Rakor dipimpin langsung PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto di ruang 13 Senin 22 Juli. Langkah konkret pun sudah dilakukan untuk menekan inflasi di sejumlah komoditas, seperti pemberian subsidi harga terhadap komoditas yang mengalami kenaikan. Sementara itu, organisasi perangkat daerah OPD juga berkoordinasi dengan penyedia barang kebutuhan pokok. Selain itu, petugas juga mengontrol langsung dengan turun ke produsen, distributor, dan pasar. Kerjasama dengan produsen penghasil komoditas juga dilakukan. Hal ini penting mengingat Kota Madiun hampir sebagian besar bergantung daerah lain dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok tersebut. Selain itu, PJ Wali Kota juga menginstruksikan untuk penguatan pekarangan pangan lestari P2L. Pekarangan ini bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang kerap menyumbang inflasi seperti cabai, dan lainnya. Penanganan inflasi di Kota Madiun memang cukup bagus. Bahkan, Kota Madiun kembali mencuri perhatian nasional untuk penanganan inflasi ini. Kota Pendekar berhasil meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID kategori Kabupaten Kota berkinerja terbaik untuk kawasan Jawa Bali. Penghargaan diberikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 di Istana Negara 14 Juni lalu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto turut menghadiri musyawarah cabang tahun 2024 Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Madiun. Gerakan tersebut berlangsung di Gedung Diklat Kota Madiun Senin 22 Juli. Adapun musyawarah cabang ini membahas pemilihan ketua baru Kuarcap Pramuka Kota Madiun masa bakti 2024-2029. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota berharap siapapun yang terpilih menjadi ketua akan membawa kebaikan terhadap gerakan pramuka di Kota Madiun. Menurut PJ Wali Kota, selama ini sinergi antara Pemkot Madiun dan Pramuka telah terjalin dengan baik. Banyak kegiatan Pemkot Madiun yang melibatkan anggota Pramuka, termasuk dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami sarankan semua pada musyawarah, siapapun yang terpilih nanti sebagai ketua Kuarcap Kota Madiun tentunya harus terus bekerja sama dengan pemerintah Kota Madiun, dengan semua stakeholder, dengan semua lembaga, instansi, OPD yang ada di Kota Madiun. Utamanya dengan siswa-siswa atau sekolah-sekolah dan masyarakat ataupun lembaga-lembaga lainnya, sehingga bisa bersama-sama untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan sosial, meningkatkan nilai-nilai Pancasila dan sebagainya, termasuk juga menjunjung tinggi kebersamaan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This-Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua.
Si adik suka main musik, tonton terus Madiun This Week. Saya Dea Margareta bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.